Menapaki jalan kehidupan, kadang harus terantuk batu, kadang harus terperosok ke dalam lubang, karena jalan kehidupan tak selalu rata dan terang. Tinggal bagaimana manusia menjalaninya. Jika dilandasi dengan kesabaran dan keikhlasan, batu sandungan dapat teratasi dengan baik. Adalah Waluyo. Laki-laki dengan keterbatasan fisik ini tak pernah berputus asa dalam menjalani ujian hidup. Meski banyak hal yang membatasi geraknya, namun Waluyo terus bekerja, mengalahkan kerasnya kehidupan. Saya lahir di Kebumen 6 Agustus 1975 di sebuah desa Setiadi, Kecamatan Puring. Saya anak 3 dari 6 bersaudara. Orang tua dulu kepala desa, udah pensiun. Terlahir dari keluarga yang terpandang, namun hidup Waluyo berbeda dengan saudara-saudaranya. Waluyo tumbuh dengan keadaan fisik yang tak sempurna. Dulu kan waktu itu panas disuntik. Dulu kan belum ada imunisasi. Itu terkenal dengan istilah serangan itu polio. Pada usia 7,5 bulan itu sudah nggak bisa jalan sampai sekarang. Waluyo tak pernah malu dan minder. Meski ia cacat, ia merasa berhak dan pantas untuk menikmati kehidupan Tuhan yang indah ini. Karena keadaannya tak harus membuatnya berkecil hati. Kalau sebelum masuk sekolah itu ada rasa malu, terus kayaknya nggak punya harapan untuk sekolah. Tapi ternyata setelah masuk di SLB itu ternyata banyak teman-teman di bawah saya itu banyak yang naik kursi roda pun nggak bisa, terus dibopong. Terus kalau saya bisa sendiri, naik sendiri, jalan sendiri. Ada yang cuma didorongin, itu juga sekolah. Nah, kenapa saya yang lebih dari itu, diberi kemampuan lebih dari orang yang di bawah saya itu nggak sekolah terus pinter.
Akhirnya saya masuk ke SMP umum. Jadi nggak ada istilah minder itu nggak ada. Meski demikian, Waluyo tak pernah menyerah dengan keadaannya. Semangat belajarnya yang sangat tinggi membuatnya terus berjuang untuk tetap bisa bersekolah. Pernah sekolah di Jogja dulu di Kalibayem, SLB 2,5 tahun. Kemudian SMP di Uring, SMA di Karanganyar, Kebumen. Masa kecilnya ya teman-teman di sana ya banyak juga dari SMP sampai SMA. Kalau teman SD banyak di sini di Bantul, Kalibayem. Waluyo berhasil menyelesaikan sekolah hingga SMA. Meski cita-citanya kuliah harus pupus lantaran biaya. Namun Waluyo tak berkecil hati. Sebenarnya saya dulu pernah diterima ini di masuk perguruan tinggi tanpa tes. Cuman dulu kan perguruan tinggi itu jarang sekali menyertakan ini apa aksesibilitas itu, jembatan untuk naiknya kursi roda. Dengan adanya itu maka terjadi kesusahan untuk kuliah. Terus di samping itu juga biaya sudah nggak ada. Apanya udah pensiun dari kepala desa. Kalau kakak saya kuliah semua. Alhamdulillah sudah. 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 Kenapa kamu? Lapar, mau nasi. Ya harus nasi. Itu ada jagung, ada talas, dan banyak pangan lokal lainnya. Hah? Pangan enak! Ayo ikut. Enak. Itu dari singkong. Udah, banyak juga kreasi pangan lokal lainnya. Ada sagu, sukun, aruk, dan umbi-umbian lainnya. Dijamin lezat dan bergizi. Ada yang makan nasi. Itu nasi dari singkong. Mau nasi. Sejak dini, kenalkan anak pada aneka pangan lokal. Enak, sehat, dan berserat tinggi. Petani sejahtera bangsa berjaya.
Waluyo menerima keadaannya. Tak bisa kuliah, Waluyo pun memulai usaha wira swasta. Berbekal keyakinan dan usaha keras, usaha fotokopi di tanah kelahirannya mulai berkembang. Punya juga. Karena dulu itu terus habis itu kayak kan kursus tampilan, ada elektronik, terus akhirnya buka wira swasta, buka fotokopi sama percetakan lulus SMA itu dari bujangan mandiri ya, dari tahun 2000 berapa ya, 2005 ya udah mulai wira swasta. Krisis keuangan yang mengglobal mempengaruhi usaha Waluyo. Bisnisnya pun gulung tikar. Dan ia harus berjuang keras untuk tetap hidup. Ia pun memutuskan untuk merantau. Nah itu dulu kan pernah ya buka fotokopi itu juga pernah jaya dulu. Jadi sempat punya karyawan juga, ada fotokopi, terus buka wartel juga. Setelah fotokopi buka wartel, nah terus ada krisis itu dulu tahun 2003 itu dolar 15.000. Nah usaha percetakannya kolab terus menimbulkan banyak tanggungan. Akhirnya saya mencari solusi, tapi tetap semangat. Artinya walaupun udah nggak punya usaha, terus semangat kita bagaimana harus bisa bangkit, punya keluarga, punya anak, punya istri, itu kan harus dicukupi. Akhirnya saya ke Jakarta pernah dulu 2 tahun usaha percetakan, bikin poster sama Jalan Parkup di Istiqlal. Tapi sendirian, dari istri ditinggal di rumah. Benar kata ungkapan, ibu tiri tak sekejam ibu kota. Banyak yang dikorbankan ketika ia mengadu nasib di Jakarta. Alhasil, Waluyo pun pulang tanpa sebongkah harapan. Di sana itu biaya hidup tinggi, termasuk kontrakan, terus untuk biaya makan sehari-hari termasuk tinggi. Nah, saya nyoba ke Jogja. Saya tadinya sendirian, belum sama keluarga. Madu itu sudah 3 tahun yang lalu. Peristiwa demi peristiwa dialami Waluyo. Sedih, nelangsa, dan tanpa harapan harus dilewati. Hanya berserah diri kepada Tuhan, hidup yang berat bisa teratasi. Waluyo percaya, hanya dengan kekuatan Tuhan, ia bisa tegar menjalani ujian hidup. Yang jelas punya tanggungan keluarga, sudah punya anak istri. Kalau saya apatis dengan keadaan, itu dosanya besar sekali. Pokoknya prinsipnya yang namanya marketing itu, misalkan baru nawarin
belum ada yang beli, prinsipnya baru saja 10 belum 100, jalan terus saja. Jadi yang membuat semangat ya, punya keluarga harus bisa tercukupi. Alhamdulillah sudah. 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 Telah hadir di kota Anda, spesialis pengobatan mata tanpa operasi dengan metode terapi laser. Mengobati berbagai penyakit mata seperti katarak, glaukoma, minus, plus, mata berlemak, mata merah berair, silindris, dan lain-lain. Kunjungi kami di Jalan Godean kilometer 6, 50 meter sebelah barat perempatan Ring Road Demak Ijo, Sleman. Tidak buka cabang dimanapun. Menikah dengan Karsini, Waluyo dikaruniai 3 orang anak. Berbekal amanah dari Tuhan untuk merawat, menjaga, dan menafkahi keluarganya inilah, Waluyo pun memulai usaha menjual madu. Meski harus kontrak tempat tinggal, Waluyo berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di kawasan Jalan Kaliurang, tepatnya di Dusun Candi Karang, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Waluyo, Karsini, dan ketiga anaknya inilah tinggal. Sejak tahun 2009, Waluyo memulai usaha madu. Pertama dia jualan 5 botol, 10 botol itu. Tidurnya juga dari masjid-masjid, nggak langsung kos sendiri. Masih di Komplek Malioboro sana, jualnya di dekat itu gedung DPR Masjid Tanwala, gedung DPRD provinsi.
Setiap hari, Waluyo menyiapkan dagangannya bersama Karsini, sang istri. Itu kan madu itu modalnya nggak begitu banyak, terus hasilnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari jelas. Dari distributor, dari petani terus masuk ke distributor, baru masuk ke saya. Ada dari Rio, Kalimantan sama Sempor. Jenis madu tawon liar sama ternak. Ketekunan, keuletan, jujur, dan kerja keras adalah kuncinya. Dan rizki yang halal pun akan mengikuti. Kita harus siap mental. Artinya gini, kita memulai usaha itu ya dari nol, dari bawah, apalagi dengan kondisi seperti ini. Tapi kita berprinsip suatu saat nanti ada jalan keluar. Dari nawarin ke rumah-rumah, kantor, apa madu. Ternyata itu madu itu memang setelah diminum itu ada efeknya, efek baik gitu loh. Baik, ternyata kalau udah habis kan tinggal nomor telepon. Banyak kan telepon. Nah, dengan itu saya berpikir, wah ini madu bagus ini untuk dikembangkan. Nah, terus itu saya bisa ngesembling sendiri terus. Waluyo tak pernah mengeluhkan keterbatasannya. Justru keterbatasan itu menjadi keunggulannya dalam berusaha. Saya jualan itu dari KM 12,5 Jalan Kaliurang. Pakai kursi roda ini jalan sampai kadang saya Malioboro, sampai yang rutin sampai ini komplek UGM. Syukur kepada Tuhan karena ia memiliki pelanggan yang setia. Pelanggannya ya dari, saya jelas kalau sekarang itu sudah mulai dari atas sampai bawah, artinya golongan bawah pun banyak yang sudah konsumsi madu, atas juga golongan atas, artinya ada dosen, dokter itu sudah banyak. Berjualan madu tentu banyak suka dan dukanya. Apalagi sekarang banyak madu asli yang palsu. Namun dengan segala kejujuran, Waluyo mendulang suka dan menepis duka. Waktu masih pakai kursi roda itu kan jualan sendiri, terus itu as ini pernah patah di jalan, jegrek, bingung toh. Nah itu terus mobil di belakangnya itu macet semua. Nah, saya nggak bawa serep, di sini jalan kadang tuh nggak ada becak itu, yang akhirnya ya ada orang yang nolong terus diinggirkan. Itu susahnya itu. Pas ini kalau motor ini ya pas gembes di jalan langsung aja kalau pas banyak yang beli. Memenuhi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak-anak adalah keinginan Waluyo. Ia pun harus berjuang keras. Waluyo terus berusaha dan berusaha
Ya ke depan ya yang jelas bisa membiayai anak untuk bisa mungkin nanti sampai kuliah. Terus karena rumah juga masih belum punya, tanah juga, suatu saat mungkin saya bisa nabung untuk membeli tanah dan rumah. Kemudian jangka waktu pendek mungkin harapan saya pengen punya ini semacam kios herbal sama madu di pinggir jalan, mungkin dengan sewa, dengan usaha madu aja, insya Allah bisa. Belajar dari Waluyo bahwa keterbatasan fisik tak membatasi gerak langkahnya untuk terus maju dan berkembang. Dilandasi kejujuran, kesabaran, keuletan dan ketekunan, setiap usaha yang dijalani akan berjalan dengan baik. Dan yakin bahwa Tuhan akan mengubah nasib manusia jika manusia mau berusaha untuk mengubah nasibnya. Pada kesempatan ini, keluarga Waluyo memperoleh tanda kasih dari Lembaga Kemanusiaan Nasional (PKPU).